Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bi wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah hak dan batil seri 5 tentang keluarbiasaan dari Allah. Keluarbiasaan dari Allah meliputi 1 wahyu, 2 ilham, 3 karomah, 4 maunah, 5 kasab, dan 6 syafaat. Para pemirsa yang bahagia, keluarbiasaan dari Allah. Nomor 1, wahyu. Secara etimologis, wahyu berasal dari waha yahyi wahyan, yang artinya wahyu adalah bentuk masdar yang menunjukkan bentuk mati kepada 2 makna asal, yaitu samar dan rahasia, sehingga ada yang mengatakan bahwa wahyu adalah pemberitaan yang samar, cepat dan khusus. Dengan kata lain, wahyu adalah penyampaian perkataan rahasia dan kilat kepada orang lain. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang wahyu dalam Al-Quran surat Yusuf surat 12 ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yashiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim waladdarul akhirati khairul lil ladina taqau afala taqilun. Artinya, kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidaklah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memikirkannya. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad,
melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Yunus surat 10 ayat 109, wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumawah wa huwa khairul hakimin. Artinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 2, wattabi ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 51, wa ma kana li basarin ayyukallima humullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan payuh ya biidnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ilham artinya satu, petunjuk Tuhan yang timbul di hati. Ibu Nabi Musa mendapat ilham supaya memasukkan anaknya ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Dua, pikiran angan-angan yang timbul dari hati, bisikan hati. Tiga, sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Samsi surat 91 ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Kemudian juga surat As-Samsi surat 91 ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Kemudian juga surat As-Samsi surat 91 ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml surat 27 ayat 19, fatabassama dohikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika bi ibadikas sholihin. Artinya, maka dia tersenyum dengan bertakwa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku,
dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 35 sampai 37, Idqolatimro'atu imrona Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nadar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 36, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at walaysat dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'ituha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqubulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakariyal mihrab wajata indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nadar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 3, karomah. Karomah adalah kemuliaan atau penghormatan, yakni kemuliaan atau penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istilah, karomah merujuk pada suatu peristiwa atau keadaan yang di luar batas akal sehat atau nalar dan kemampuan biasa manusia yang terjadi pada individu tertentu yang diakui sebagai wali Allah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat As-Samsi surat 91 ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Dalam Quran surat As-Samsi 91 ayat 10, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kemudian Quran surat As-Samsi surat 91 ayat 11,
Kadzabat Samud bitaqwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Kemudian surat As-Samsi surat 91 ayat 12, Itimba'asa asqoha. Ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk menyembelih unta betina Allah. Quran surat As-Samsi surat 91 ayat 13, Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Artinya Rasul Allah soleh lalu berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah ini beserta minumannya. Kemudian Quran surat As-Samsi surat 91 ayat 14, Fakadzabuhu fa'aqaruha fatamdama alaihim Rabbuhum bidambihim fasawwaha. Namun mereka kemudian mendustakan Soleh dan menyembelih unta betina itu, maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Kemudian Quran surat As-Samsi surat 91 ayat 15, wala yahofu ukbaha. Dia tidak takut terhadap akibatnya. Para pemirsa yang bahagia. Kemudian yang keempat, mauna. Mauna artinya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang tengah berada dalam masa sulit. Mauna juga dapat dimaknai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 23 sampai 26. Fa'aja ahal mahotu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyan. Artinya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Kemudian Quran surat Maryam surat 19 ayat 24, panadaha min tahtiha allatah zani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 25, wa khudzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rotoban janiyah. Artinya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Para pemirsa yang bahagia, nomor 5, kasab. Kasab adalah karunia Allah untuk dapat melihat, merasakan, dan mengetahui hal-hal gaib yang tidak bisa diterima akal sehat manusia biasa. Ahlul kasab bisa dicapai oleh siapa saja yang berhasil mencapai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 41. Bal iyahu tad'una fayaksibu ma tad'una ilaihi insa'a wa tansawna ma tusyrikun. Artinya, tidak, tetapi hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Jika dia menghendaki dan kamu tinggalkan sesembahan-sesembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Yusuf surat Yunus
surat 10 ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasabna anhum adabal ijyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 54. Summa ida kasapat turro ankum ida farikum minkum birabbihim yusrikun. Artinya, kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang 6, syafaat. Syafaat secara bahasa, syafaat berasal dari kata syafa'ah yang artinya genap, sepasang atau sejodoh, perantaraan atau pertolongan. Adapun secara istilah syafaat adalah perantaraan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat berarti usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi summa ilaihi turja'un. Artinya, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya, kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian dalam Al-Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bisittati ayamin summastawa alal ars malakum min dunihi mi waliyyu wala sabiin apala tatakkarun. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seseorang penolong pun, dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Para pemirsa, dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 48, wattaqau yaumal la tajzi nafsun an nafsin sai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadu minha adlu wala hum yunsorun. Artinya, dan janganlah dirimu dari adab, dan jagalah dirimu dari adab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 51, wa andir bihil ladina yakhafuna
ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa limanir tado wa hum min khasyatihi musbikun. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Kemudian dalam surat Toha surat 20 ayat 109, yauma idil la tanpa usyafa'atu illa man atina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata salah atau kata yang terlalu panjang, kami mohon yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.